Baik ya, sekarang kita tengok Derek Fourier dan analisis harmonik dengan pendekatan numerik. Jadi di bagian yang terakhir ini kita tidak akan melihat suatu fungsi periodik secara numerik yang kita hitung Derek Fourier-nya pakai integral. Nggak cari A0, AN, BN dengan cara analitik. Tetapi kita betul mendasarkan pada hitungan-hitungan angka numerik semata. Nah, dulu waktu kita kuliah kalkulus 2, ada integral numerik misalnya dengan metode trapezium. Ya, salah satu metode numeriknya trapezium, persegi panjang. Nah, seperti itu pendekatannya. Itu pembukanya. Dan ini dari buku Bird Higher Engineering Mathematics, edisi 9 karangan John Bird. Ya, penerbitnya Routledge, Taylor, and Francis Crick. Nah, kita lihat analisis harmonik. Kalau di musik, ya sebuah nada yang memiliki frekuensi F, di mana kelipatan bulat dari frekuensi tersebut yaitu 2F, 3F, 4F, dan dikenal dengan nama harmonik. Maksudnya adalah studi matematik yang mengamati gelombang yang saling tumpang tindih atau overlapping disebut analisis harmonik. Nah, analisis harmonik ini merupakan bidang diskusi yang luas dan beragam dan dapat diterapkan untuk menghasilkan suatu deret Fourier. Sinyal processing, ya, kemudian rekor medis, optik, mekanika kuantum itu sebagian dari bidang yang menggunakan analisis harmonik secara intensif. Nah, di sini kita menjelaskan metode sederhana dari analisis harmonik dengan menggunakan metode trapezium. Metode trapezium ini salah satu integral numerik. Kita tahu ya, deret Fourier itu integral, ya, dasarnya ya. Mencari A0, AN, BN pakai integral. Itu kalau secara analitik, kalau fungsi analitiknya diketahui. Tapi banyak bentuk gelombang praktis yang dapat direpresentasikan dengan ekspresi matematik sederhana dengan menggunakan deret Fourier. Itu besarnya komponen harmoniknya ditentukan ya. Untuk bentuk gelombang yang tidak termasuk dalam kategori ini, analisanya dapat dilakukan dengan cara numerik. Analisis numerik itu prosesnya untuk menyelesaikan besaran periodik dari non-sinusoidal menjadi rangkaian komponen sinusoidal dengan urutan frekuensi yang saling menaik. Tadi kita tahu sebelumnya bahwa ini adalah A0. Representasi A0 ini ya. Yang secara analitik ini A0. Nah, A0 itu pada dasarnya kalau kita lihat dari interval ini 1/2pi kali ini menyatakan nilai rata-rata fungsi fx, average, ya. Itu di kuliah kalkulus ada nilai rata-rata fungsi, ya. Nilai rata-rata fungsi itu dalam interval dari A ke B itu begini ya. Nah, itu. Jadi itu adalah nilai rata-rata dalam interval dari 0 sampai 2pi. Atau bisa juga dalam interval dari min pi sampai pi. Nah, analisis harmonik pada data yang diberikan dalam bentuk tabel atau grafik. Ya, sekarang kita lihat. Pada analisis Fourier yang sudah kita bahas dulu, nilai koefisien A0, AN, dan BN itu mengharuskan adanya fungsi analitik fx. Misalnya fx sama dengan 2x tambah 1 atau apapun. Itu yang harus dan bisa diintegralkan demi mendapatkan nilai A0, AN, dan BN. Nah, namun demikian dalam kenyataannya bentuk gelombang itu irregular seringkali muncul dalam persamaan dan persamaan atau ekspresi analitiknya tidak bisa diketahui. Tidak ada persamaannya. Sehingga metode kalkulus yang mengintegralkan itu tidak bisa kita pakai untuk mencari A0, AN, dan BN. Persamaannya nggak ada analitiknya. Maka kita beralih kepada metode numerik, metode hampiran dengan menggunakan metode trapezium. Nah, kebanyakan bentuk gelombang praktis yang dianalisis itu adalah gelombang periodik. Misalnya periode gelombangnya 2pi. 2pi itu dibagi ke P subinterval. P itu apakah 10, 12 subinterval ya. Dan kita beri subintervalnya menjadi 2pi per P.
Misalnya nilai-nilai ordinat atau nilai Y, kita kasih label Y0, Y1, Y2, Y3 sampai YP. Dan kita ingat bahwa Y0 sama dengan YP itu sama ya, awal dan akhir ya. Y0 dan YP sama. Kan karena dari Fourier yang periodik, startnya dari sini, ya, kan begini, gini lagi, terus lagi berulang lagi, ya. Jadi makanya kenapa Y0 dan YP sama, karena setelah ini dia akan berulang lagi, dia akan kembali berulang seperti itu. Makanya ini Y0, ini apa? YP. Ya. YP itu nilai Y terakhir akan menjadi Y0 berikutnya. Kayak kita berputar start finish. Finish itu menjadi start berikutnya, gitu ya. Kalau pada gerak periodik. Nah, aturan trapesium itu menyatakan apa? Luas area sama dengan apa? Lebar interval dikali setengah Y0 tambah YP ditambah jumlah ordinat sisa. Kalau kita dulu integral numerik bagaimana? Delta X per 2 dikali Y awal, ingat, ditambah 2Y sisa, ditambah Y akhir. Itu di kalkulus 2. Nah, jadinya seperti ini, luas area. Dengan metode trapesium. Oke, setengah Y0 tambah YP, awal tambah akhir, kemudian Y1, Y2, Y3 sampai YP minus 1. Lalu, nah ini dia. Karena Y0 dengan YP itu sama, ini kan Y0 di sini nih. Ini Y0-nya nih. Nanti satu siklus kan sampai sini. Ini YP-nya. Dari sini kan dia kembali mengulangi lagi bentuknya. Kan itu ya. Maka setengah dari Y0 tambah YP itu akan kembali ke Y0 lagi dan kembali ke YP. Karena kan Y0, YP itu sama. Boleh kamu ganti aja ini. Ini boleh kita tulis jadi setengah kali Y0 tambah Y0 atau setengah kali 2Y0. Berarti balik lagi ke apa? Atau kalau digantikan YP semua. Setengah kali YP tambah YP berarti setengah 2YP bari coret lagi sama. Itu ya, periodenya 2pi. Misalnya seperti ini. Jadi yang nanti kalian tengok adalah ordinat ini. Berapa nilai Y0, Y1, Y2, Y3, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian, luas area itu 2pi per P dikali sigma YK. Ini artinya apa? Di sini nilai Y0 sudah diwakili oleh apa? Kenapa nggak ada Y0? Karena Y0 itu sudah diwakili oleh YP. Karena indeks increment bergerak dari K sama dengan 1 hingga apa? P. Jadi yang seharusnya dari 1 hingga P min 1. Jadi ini nilai rata-rata luas dibagi panjang alas, ya kan? Rata-rata, yaitu 1 per 2pi dikali ini, dan itu nilai hasil akhirnya adalah 1 per P dikali sigma YK, di mana K-nya dari 1 sampai P. Kita tengok, tetapi kalian ingat juga bahwa A0 itu, A0 dalam koefisien Fourier A0, itu setara dengan nilai rata-rata Fx dari interval dari 0 hingga 2pi. Jadi A0 itu nanti kalian hitung secara numerik dengan ini, Bang. Coba kalian catat. Ini mencari A0 secara numerik. A0-nya ini. Catat. Demikian pula AN itu 2 kali nilai rata-rata. Ya, Fx cos Nx dalam interval dari 0 sampai 2pi. Jadi AN-nya nanti secara numerik kalian hitung dengan rumus ini. Nah, itu A0 AN. 2 per P kali apa ini? YK dikali cos Nx. Nanti X-nya nanti X1, X2, X3, X4. Lalu BN-nya gimana? BN itu juga 2 kali nilai rata-rata Fx dari interval 0 hingga 2pi, dan BN dihitung dengan ini. Oke, sekarang kita potong aja. Kita snip aja ya.
Ini BN. Kita kumpulkan dulu dalam satu tempat, ya. Sedikit lagi nih ya. Oke. Ini BN. Terus AN-nya tadi A0 ini. Ya 0. Kemudian ini BN. AN-nya ini. Ini AN. Nih. Wait. Nah, ini. Ini nilai AN. Dah. Sebentar. Lalu, oke, ini sudah. Ini, oh, summary-nya udah ada sini. Udah ada summary-nya nih. Ini aja kalian pegang nanti. Rupanya summary-nya udah Bapak tulis ini. Nah, ini kayaknya waktu ngasih kuliah semester lalu ini. Terus, contoh. Nah, ini. Ini contoh. Ini contoh. Ada datanya kayak begini. Ini contoh data. Terus, data ini kalau digambarkan kayak begini. Ini biar cepat memahami ya. Tengok. Ini kan, lihat nih, ada data apa ini? Ini adalah soal nilai tegangan P volt yang berbeda dalam satu siklus periodik diberikan oleh data numerik berikut ini. Ya, tegangan. Bisa juga temperatur 1 bulan. Kan bisa jadi periodik itu. Pasang laut, pasang surut, pasang tingginya dalam satu siklus yang periodik. Ya. Terus pertama untuk mengetahui kalau dia periodik, kalian gambarkan dulu grafik apa dan apa. Sudut theta dengan P. P itu diletak di sumbu Y. Theta-nya di sumbu X, sumbu datar. Jadi gambarnya nanti kayak begini. Ya kan kita taruh V, taruh sudut itu. Jadi ini dia. Nah ini kita anggap setelah 360 derajat, dia berulang lagi, periodik. Ya kalau kita anggap seperti itu, dia berulang periodik. Pertanyaannya, coba kalian cari dari data numerik ini yang udah kita plot dan kita anggap nanti siklus 360 ke 720 juga berulang. Berarti periodik ya. Periodenya ini sinus atau kosinus? Enggak, dua-duanya. Ini enggak, ini kan kurvanya enggak sinus, enggak kosinus. Berarti ini adalah dari Fourier non sinusoidal. Kayak tadi ini kan bukan non sinusoidal. Yang penting dia periodik. Berarti rupanya asal periodik itu bisa kita bawa menjadi jumlah sin dan cos. Kita dikasih dengan jumlah sin. Nah, ini kalau di periodik nanti kita cari dengan jumlah sin dan cos. Oke. Kalau kita mau cari dari Fourier-nya ini, dari data numerik ini, berarti kalian harus mencari berapa A0, AN, dan BN. Tetapi nilai fx-nya kan nggak ada. Ini kan nggak ada persamaannya apa. Sehingga integral nggak bisa dipakai lagi. Paham? Untuk mencari AN, integral, ft, cos itu nggak bisa lagi. Maka kita menggunakan pendekatan apa? Numerik memakai rumus ini. Jadi mencari A0, AN, BN-nya nggak pakai yang tadi lagi. Nah, kita lihat hasilnya dari data ini seperti ini. Dari persamaan 1, persamaan 1 ini maksudnya persamaan yang summary tadi ini. Ini persamaan 1, A0. 1 per P kali ini, ya. Ini kan Y, yang jadi Y adalah P. Itu P-nya berapa? 12. Kenapa 12? Karena kan tabel kita tadi ini, kita buat dalam interval berapa ini? 30, 60, 90, dan ini 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 ya, sampai 12. 12 subinterval. Berarti P-nya adalah 12. Kenapa VK-nya itu 212? VK itu kan sigma, jumlah dari semua voltasenya. Ini kan voltasenya naik turun. Voltasenya di sumbu Y. Kadang ada di atas sumbu X, kadang di bawah sumbu X. Nah, nilai-nilai ini seperti pada tabel ini kalian jumlahkan semua V-nya. Jadi 62 tambah 35 tambah 38 sampai terakhir. Hasilnya 212. 1/12 kali 102. 212 adalah 17,677. Berarti udah dapat A0. Paham? A0 dapat ya. Sekarang persamaan kedua. Persamaan 2 kan ini, cari AN ya. 2 per P dikali VK dikali cos N kali theta. Atau kalau cos X-nya nih, theta-nya X-nya. Berarti ini berapa? Pakai rumus ini ya. 2 per 12. Sekarang gini. AN itu kan nanti kan A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Kan kita mau cari AN-nya. Kalau A1 berarti N-nya berapa? 1. Jadi ini menjadi cos theta saja. Paham? Jadilah dia ini. Dari mana datangnya? Table, pakai Excel seperti ini. Mana tuh? Oh, ini dia. Ini coba. Nah, ini. Ini ya, ini K-nya 1 nih. Nanti kalau dia 2, cosnya 2, sini. Jadi 2 dia. Maka ini jadi 417, sekian. Terus kalau N-nya 2, lihat. Lihat di buku. Kalau N-nya 2 bagaimana? N-nya 2 berarti A2 2 per 12 dikali min 39. Dari mana min 39? Dari V dikali cos 2 theta. Karena N-nya jadi 2. Kan 2 theta. Ya cos 2 theta karena theta-nya 30 berarti cos 2 kali 30, cos 60. Clear ya? Nanti dipakai Excel, kalian bagus pakai Excel di sini. Ini cos 2 theta, ini dia. Lalu V dikali cos 2 theta berarti nilai V ini yang mulanya 62, 35, nah theta-nya dikali 2, jadi seperti ini dan jumlahnya min 39 ini. Jelas? Cari lagi untuk 3. Kalau N-nya 3 berarti V dikali cos 3 theta, jadi min 49. Itu untuk bagian dari AN. Untuk BN, sama rumusnya. Untuk BN, ini rumusnya. VK dikali sin N, jadi kalau N-nya 1, berarti B1 2 per 12. Nah ini berarti hanya sin 1 theta, sin theta. Kalau dia 2 berarti sin 2 theta. Hasilnya ini. Oke. Terus hitung terus ini berapa hasilnya semua. Dapat B2, B3. Sesudah dapat semua, masukkan. Rumus Fourier apa? A0 ditambah AN cos N theta tambah BN sin N theta. Masukkan A0-nya ini. Nah, semua dimasukin. Ini untuk cos-nya. Ini ya, ini cos-nya tadi ya. AN, A1 dikali cos, A2 dikali cos, A3 dikali. Nanti untuk sin juga buat begitu. Maka inilah dia deret Fourier dari data numerik tegangan tadi. Paham ya? Nah, ini berapa? Ingat bahwa bagian yang ini ya min 46,42 sin tambah 69,66 cos itu menyatakan harmonik fundamental. Maksudnya ketika N-nya 1, gelombang pertama ya. Yang ini kalau 2 ini sin sama cos ini harmonika kedua dan ini harmonik yang ketiga. Ini kita menghitung sampai 3 harmonik saja. Jadi ini sih kalau pakai rumus R formula ya. Kemudian seperti ini. Ini kalau kita hitung ya R formula. Oke. Bisa dibuat menjadi bentuknya jadi seperti ini ya. Nah, ini data hasilnya. Nih. Pakai Excel ya.
Nah, sekarang cobain satu. Satu ini kalian coba sebagai kuliah yang ke-13-14. Cukup ya? Itu ya. Mungkin ini kita bisa coba satu ya. Bapak tunjukkan satu lah pakai Excel. Ya. Kita ambil soal nomor berapa ya? Soal nomor, tengok ini Bang. 0, 30, ini ya. Soal nomor satu ya. Kita ambil soal satu. Nih. Soal satu kita masukkan ke Excel. Jadi nanti kalian buat begini. Pakai Excel. Karena kan kalau kita ngitung tadi kan agak payah ya. Nih. Nih. Buatlah di sini petanya. Di sini P-nya. Ya, tetanya dimulai dari 30 ya. 60 sampai ke 360. Ini tetanya. P-nya kita isi 40. Ih. Cet apa Cet? Hah? Coba di kita tengok ya, apa rumusnya tah? Ini ingat-ingat lupa juga ini. Nah, hitung di sini cos cos apa? Cos theta, ya. Jadi kalian tulis di sini cos theta. Cos theta ya. Kalau berarti dia cos 30, kan itu kan? Cuma kalau di trigonometri, ini kalau kita mau hitung cos ya, kita trigonometri, ini cos. Coba tengok ini. Nah ini. Sebentar ya. Kita tengok help on this function. Bagaimana sintak Excel untuk cos? Ini, nah ini. Oh, ini aja ya, lihat. Kalian harus mengerti gimana? Karena kita mau dalam derajat. Ini kan keterangannya, cos 60 derajat, ya kan itu?
Ketiknya gimana? Nih, cos kurung radian 60. Itu ya, kurung. Ini nanti. Jadi kalau apa mau cari Excel-nya ya. Jadi di sini kita bikin nih. Tengok. Tulis huruf besar cos dalam kurung radian pakai S kurung buka 30 derajat tuh A2. Ya kan? Nih. Nah, kan aman tuh. Berarti ini tinggal tarik. Udah. Ya. Satu. Ini kalau dibilang pangkat min 17 artinya 0 itu. Karena nilainya kecil sekali. Ini kita nggak perlu lagi nih. Nggak perlu. Tengok lagi di sini. Apa yang mau kalian isi? Ini kan cos theta. V cos theta. V yang jadi V itu di sini. Berarti di sini tulis V kali cos theta. Kali ya. V kali cos, V kali cos theta. Mungkin theta ini Bapak ganti X saja ya. Ini X saja deh, biar gak ribet. Ini X. Ini V kali cos X ya. X saja lah. Nah. Berarti gimana? Berarti ini kali ini ya, Soki. Sama dengan buat ini B berapa? B2 dikali C2. Ya. Terus tarik. Terus ini jumlah. Ini sini tulis total ya. Total jumlah kita dapat sini. Di sini buat sum-nya, insert, kayaknya kita pakai rumus formula deh. Ini auto sum ya. Ini jumlahnya 0 rupanya. Nah, ini udah dapat nggak ini? Ini sudah memberi kalian nilai dari A0, benar? A0-nya udah dapat ya. Nah, terus kita ambil lagi. Kalau untuk A1 gimana? Apa rumus A1? Itu kan A0. Oke, itu kan A0 ya. Sekarang kalau dia ini, nih, cos 2 theta. Sekarang cos 2 theta. Isi lagi. Jadi di sini buat lagi selnya cos 2 theta. Berapa nilai cos 2 theta? 2x ya. Berarti pakai rumus yang tadi sama dengan cos radian kurung buka 2 kali x. Ya kan 2 theta, thetanya 30, 2 kali berapa? A2 ya. Tutup kurung. Ini udah cos 2 thetanya udah dapat nih. Nah, ini cos 2 theta. Tarik aja. Kan itu. Lalu di sini apa? P dikali P atau 2P? Coba tengok slide kita dari rumus. Nih. Sabar ya. Ini kan AN, ada rumus AN tadi, summary-nya. Nih. Ini kan, ini aja dulu. Ini. YK. YK tadi, data V tadi. Ini kan kalau A1, nih. Ini kan. Kalau A2 berarti Y2 cos 2 theta, 2X. Berarti ini untuk cari A2. Ini 2 per P-nya belakangan aja. 2 per P-nya nanti terakhir aja. Berarti kalian tetap menggunakan ini. Nah, di sini P kali apa? Cos 2X. Berarti balik lagi sama dengan P-nya tadi yang ini dikali cos 2X yang mana? Nih. Tarik. Sampai sini.
Ini kita tarik aja terus ke sini. Nah, jumlahnya otomatis akan keluar. Sudah. Lalu di sini kita cari apa lagi? Ini satu pasangan ya. Ini apa? Ini kalau kita blok begini, ini V cos theta itu ini. Kemudian kita cari apa lagi sih, Bang? Cos 3x ya. Cos 3x berarti sama dengan cos kurung buka radian kurung buka lagi. Ini ya, 3 karena 3x bintang ini dia x-nya sudutnya. Dapat? Berarti kalau kecil ya nggak salah nih. Ada yang salah? Cos radian, oke, ini kayaknya 0 ini. Ya, itu ya. Nanti di sini oke. Kemudian di sini P dikali cos 3x. Nah, kalikan V sama dengan ini. Sama seperti tadi. Ya, kali cos 3x yang ini. Ini kayaknya kecil ya. Tuh, nilainya berapa nih? Min 2 ya, Wahyu. Ini nilai apa ini, Wahyu? Ini totalnya di sini ya. Sorry. Totalnya sini aja kita buat. Ini kita buat sigma lagi. Sebentar, sedikit lagi. Ini, nah. Ini tengok. Oke, ini. Nah, nanti kalian terus berjalan seperti itu. Clear ya? Ini nilai apa yang kalau udah? Ini nilai A0. Ini nilai A1. Ini A berapa nih? A2. Ini A3. Oh, bukan di sini. Ini A3 nih. Paham ya? Bukan cosnya ya, V kalinya. Nah, cari sekarang apa? Ini sampai 3 aja ya. Sin sekarang. Sin berarti apa? Nah, kita ambil sin lah dulu. Sinus X dulu ya. Sin X. Sama seperti tadi, sin sama dengan tulis sin radian kurung buka ini. A2. Nanti ada tugas yang kayak begini soalnya ya. Kita apa aja. Nih, tarik. Terus di sini apa? P dikali sin X. P sin X berarti sama dengan P-nya yang ini bintang sin X. Tarik ke bawah. Nih, jumlahnya terus ditambah ke sana. Nah, terus di sini nanti apa? Sin 2X. Tulis dulu sin 2X ya. Ini sama dengan sinus radian dari A2. Nih, kita punya hasil ini. Kemudian ini P kali sin 2X. Sama dengan P tadi ini kali ini kita punya ini sampai 3 aja ya. Nah, di sini kita tulis lagi sin 3x sama dengan sin radians A2 lagi, klik, tutup kurung, double. Nah. Oke. Ini.
Nah, ini terakhir. Ini penutup V kali sin 3X. Kita hitung P-nya tadi ini, sin 3X ini, maka hasilnya ini. Nah, berarti kan semua. Ini kita hapus saja, Bang. Karena kita nggak perlu jumlah cos X. Ini hapus. Delete ini. Ini hapus. Ini cos 2X hapus. Mana lagi? Cos 3X hapus. Terus sin X hapus. Nah, jelas. Maka kalian punya apa sekarang? Coba kita highlight. Kita lingkari mana A0 kita. Oh, ini A0 kita ya. Kita lingkari mana yang jadi A0. Ini apa? Setuju? Ini apa, Bang? Kalau ini kan cos X, N-nya 1. Cos NX, N-nya 1 berarti ini apa? A1, mana lagi? Ini A2, ini A3. Dan ini apa? Edward. Kan sin. Berarti apa? B1, B2, B3. Clear ya? Jadi, kalau begitu deret-nya udah dapat nih. Coba tuliskan deret-nya. Maka deret Fourier-nya, jadi di sini kita tulis deret Fourier-nya sorry ya, sedikit lagi ya. Ini deret Fourier-nya. Jadinya apa? Nah, apa rumusnya tadi? Kita lihat lagi sini ya. Deret Fourier tadi kan ini. Tambahin aja. Ini kan A0, A1 cos 1, A2 cos 2. Berarti kalau gitu ya kita tinggal buat gini aja ya. Deret Fourier-nya FT. FT atau F theta? Surut kita kan theta ya. F theta sama dengan apa? A0 berapa? 287 ditambah A1-nya berapa? 46,88 ya, dikali cos 1 theta. Ditambah A2 berarti 1 dikali cos 2 theta. Ditambah, jadi kalian tulis yang cos saja dulu. Nanti, karena kita cuma sampai cos 3, cos saja dulu. Tambah apa lagi? Oh, dikurang ya. Berarti dikurang berapa? 2 cos, berarti tambah titik. Suku cosnya kan ada, guys. Lalu di sini ditambah suku sin ya sekarang, Pak. Berarti berapa? 87,66 sin theta. Ditambah, ini sama semua ya? Iya. Tengok jumlahnya ini. Bagian sin. Sin ini 20, 0, nilainya berbeda ya. Oh, ini yang kedua. 20, 37, ada yang salah itu enggak ini? Coba. Ini ya, ini K2 B2 dikali K2, betul? Tetap ya. Sepertinya nilai sinusnya tetap. Ya, jadi apa? Ini yang ketiga 87,66 sin berapa? Sin 2 theta ditambah 87,66 dikali sinus 3 theta dan seterusnya.
Ya, jadi nanti kalian cek lagi kebenaran ini, itu ya. Tapi prinsipnya seperti itu. Jadi itu dengan demikian problems kita tadi, yaitu di soal ini, kita telah dapat memperoleh dari Fourier dari soal nomor 1 ini. Yang diperoleh secara numerik. Nanti soal 2, soal 3 jadi bagian kalian lah ya. Tengok dari video ini aja. Bapak akhirnya cukup demikian ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti sekali kuliah lagi ya. Cukup ya. Oke, ini mengakhiri materi kita tentang deret Fourier terkait dengan pendekatan numeriknya.